Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa lihat ini adalah red velvet. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita lihat. Yang pertama kita mau buat coklat lelehnya ya. Di sini 40 gram coklat putih. Di sini tuh aku pakai mereknya Gelato. Ini lebih moist ya. Dan manisnya tidak terlalu pekat, jadi tuh nyaman aja. Nah ini kita iris-iris biar cepet meleleh. Kemudian kita lelehkan. Sebenarnya ini pakai bowl yang seng itu lebih bagus atau yang stainless. Kalau aku nggak punya, jadi pakai ini karena ini bowlnya lumayan tahan panas sih. Hati-hati ini panas, harusnya tuh pakai whisk biar bagus, nggak panas. Tapi aku pakai sendok, jangan dicontoh ya, pakai whisk aja atau pakai spatula yang kekinian itu loh, yang dari silikon itu lebih keren. Tapi aku nggak punya yang ukuran kecil. Nah setelah sudah yakin leleh, kemudian kita tuangkan 100 ml minyak goreng. Kita aduk, kita homogenkan secara merata. Nah ini akan kita diamkan dulu. Ini harus kita buat pertama agar nanti dia dingin. Oke, untuk yang selanjutnya maaf ini seperti ini apa namanya ya, orientasi videonya nggak bagus ya, tapi semoga ini lebih jelas. Ini mau membuat cheese frostingnya 100 gram. Aku pakai whipped cream yang bubuk ditambah air dingin yang betul-betul dingin sebanyak 200 ml. Jadi ini saya blender dulu sampai dia mengembang. Betul-betul kita pastikan dia mengembang. Kalau teman-teman pakai whip yang sudah cair itu boleh banget, nggak apa-apa. Aku adanya yang ini pas pun tinggal 100 gram. Nah ini sudah mulai mengembang. Nah ini langsung dikasih 40 gram SKM susu kental manis. Kemudian ini aku kasih 170 gram Spready ya, Spready ya yang dari Procis. Itu aku suka Procis, dari kejunya cheddar sampai apanya tuh aku suka Procis. Aku nggak tahu, aku suka banget sama Procis. Dia lebih nyantai rasanya sih, nggak terlalu strong, itu yang aku buat suka. Nah ini cheese frostingnya itu harus bener-bener kita blender mixer sampai benar-benar lembut. Nah ini sudah cukup lembut. Mari kita beralih untuk membuat cake-nya. Di sini menggunakan 120 gram gula pasir, terus 4 buah butir telur ayam. Ini telur ayamnya tuh aku agak sedikit besar ya kalau nggak salah ukurannya. Ya, jadi ini. Nah ini dikasih 1 sendok teh TBM, kemudian kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai benar-benar berjejak. Nah ini tepungnya sebanyak, aku lupa ini nanti aku tulis, terus susu bubuk 1 sendok makan, terus coklat bubuk 1 sendok makan. Oh ya teman-teman, ini aku tambahin 1 sendok teh baking powder. Yang baking powder ya, jangan soda kue, ingat yang baking powder. Nah ini aku ayak, teman-teman harus pastikan diayak agar dia tidak menggumpal seperti itu ya. Nah ini harus kita benar-benar pelan-pelan kita ayak semua yang bertepung-tepungan itu tadi. Nah teman-teman, di sini kita masukkan lelehan dari coklat putih yang sudah dicampur minyak. Itu harus dipastikan sudah dalam kondisi dingin ya, enggak panas. Nah kita campurkan sampai benar-benar habis. Sayang kan kalau dibuang. Kemudian kita beri vanilla ekstrak, terserah mereknya apa. Kalau aku pakai yang merek kue poe atau kupu-kupu. Nah ini pakai pewarna yang merah tua dari kupu-kupu, tapi teman-teman ini masih agak pink ya, dia nggak merah pekat gitu. Kalau red velvet kan dia yang pekat gitu kan. Jadi ini udah aku kayaknya kepotong. Ini sudah aku tambahin pewarna makanan yang mereknya Alco, itu yang red scarlet, tapi tadi nggak nampak ya.
Nah, ini memang benar-benar tajam warnanya. Sorry, itu STTP tidak dipakai kok. Itu untuk buat apa gitu, untuk pengenyal. Nah, ini kita kukus dan sudah harus dipastikan sudah mendidih ya. Jadi ketika kita masukkan si adonan kita itu sudah mendidih. Nah, ini aku pakai panci Blue Sapphire-nya Sweden. Bagus banget ini dalam menyimpan panas. Recommended sih ini pancinya, awet banget. Kemudian memang betul-betul ngerebus apapun itu juga ngukus apapun benar-benar menyimpan panas gitu loh. Nah, ini angkatan pertama sudah jadi dan teman-teman bisa lihat ini lembut banget, sumpah aku sampai kaget kok bisa selembut ini. Aku ngukusnya tuh nggak lama karena ini tipis, aku ngukus sekitar 10 menit aja karena ini tipis ya yang pertama. Nah, ini kukusan yang kedua. Nah, ciri-cirinya tuh ditusuk nggak nggak lengket dan kemudian pinggirannya tuh sudah terpisah tuh loh. Nah, ini kukusan kedua aku agak tebel jadi sekitar 15 menit. Dan ini bagus banget. Itu yang agak bercak itu karena tadi kena lelehan uap yang di itu loh, tutup pancinya. Karena aku kurang cepet ininya. Nah, aku motongnya ini pakai pisau dari Sweden. Again, aku suka banget sama brand Sweden karena awet. Kemudian dia memang produk-produknya itu kokoh. Kalau mau order itu bisa sama aku. Nah, ini yang agak tebel karena menurut aku kalau satu-satu gitu kan lama, kukusannya cuma satu, jadi aku belah aja walaupun ini nggak lurus ya, pokoknya nggak simetris tapi nggak apa-apa, yang namanya juga ini homemade ya. Terus atasnya ini aku coba untuk dibuang ya. Kemudian remahannya itu akan aku kumpulkan nanti untuk aku jadikan garnish seperti itu. Ini kenapa aku buang ya, karena memang nggak bersisa sih. Sebenarnya ini nggak dibuang juga bagus karena memang dia sebenarnya tidak terlalu pelat-pelat sana sini, tapi nggak apa-apa, aku kurangin set juga untuk bener-bener disisain untuk garnish, untuk ya gitulah. Kalau red velvet kan gitu kan, ada merah-merahnya gitu. Nah, ini teman-teman harus pastikan semuanya sudah dalam keadaan dingin si cake-nya. Nah, ini juga agak tadi nggak lurus ya aku motongnya. Jadi aku kurangin lagi untuk dijadikan garnish, kita pecek-pecek nanti kita toel-toel. Nah, ini sorry ini ada beberapa semut. Nah, ini dia. Aku aku hancurkan gitu deh. Susah sih ngancurinnya karena saking moist lembut gitu loh. Kayak mana sih aku bilang ya, kalau dipenyet terlalu penyet nanti takutnya ngipes gitu loh. Kayak mana sih ya, karena dia memang betul-betul halus. Ngerti kan maksud aku? Ya gitulah. Nah, ini saatnya kita memplating. Ini bagian yang aku suka dan tapi aku nggak bisa. Pasti kepelenat-pelenat tapi nggak apa-apa lah ya karena cuma gini doang. Nah, ini tekstur dari cheese frostingnya itu aku suka ya, karena dia tidak yang terlalu strong banget. Itulah aku kenapa suka Procis, karena memang dia lebih pertama lebih murah ya kan, tapi aku suka rasa kejunya tuh nyantai. Aku nggak suka sesuatu yang strong gitu loh. Jadi tuh kayak mana ya, pernah nggak sih makan cream cheese yang nyelekit gitu loh, kayak mana sih aku bilang nyelekitnya, pokoknya gitu aku suka ini. Nah, kita tumpukkan saja, kita tumpukkan tapi jangan dipenyet, santai aja. Nah, ini barisan yang kedua atau lapisan lapisan yang kedua ini kita kita kucurin si cheese frosting kita. Tebel-tebel nggak apa-apa sih, suka terserah lah. Ini juga nggak terlalu gila manisnya, nggak, biasa aja, enak cheese frostingnya dengan resep yang ini. Aku recook dari YouTube-nya CR Cook. Nanti aku tampilkan YouTube-nya. Aku modifikasi satu aja menggunakan baking powder. Ya, ini lembut banget jadinya sih. Aku nggak tahu sih, pokoknya jadinya lembut aja. Nah, ini udah lapisan terakhir. Kemudian kita habiskan cheese frosting kita, itu cukup segitu sih. Nah, ini bagian atasnya kita lapisin pertama. Jadi itu ternyata bener, kita harus nempelin tipis-tipis dulu agar ketika kita nempelin si
buttercream atau cheese frosting itu nggak ngelempet gitu loh, nggak terkupas cake-nya. Nah ini sudah cukup agak tebel. Nah ini aku taburin. Aku tadi sebenarnya salah teknik. Masa iya coklat putih aku oven kan, jadinya tuh keras kayak gitu. Malah tapi ternyata jadi crunchy gitu loh, jadi enak loh, jadi kayak kacang, tapi kacang yang manis gurih gitu. Itulah jadinya malah aku taruh situ kan. Malah kata temenku malah ini kacang apa katanya, padahal itu salah ngebake. Aku mikirnya itu bisa meleleh, ternyata kering. Nah ini kita taruh sini aja. Ini sudah jadi, bisa dilihat. Wow, ini aku coba iris ya. Maaf, ini ngelemprok aja di lantai, itu ada semut lagi, mungkin karena dia pengen makan ini ya, red velvetnya. Tara. Nah silakan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di kulkas and lebih enak.